Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sandi. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa di Magister Teknologi Industri Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik pengolahan data industri menggunakan perangkat Minitab dalam rangka eksplorasi waktu, produksi, dan juga analisis jenis catat. Analisis ini juga bertujuan untuk memahami karakteristik data, evaluasi operasi proses, serta menentukan prioritas perbaikan kualitas secara sistematis dan juga berbasis data. Data yang dianalisis terdiri dari 30 data, waktu proses produksi, dan juga jumlah cacat berdasarkan jenisnya. Pertama-tama mungkin dalam praktek ini adalah membuka aplikasi Minitab. Mungkin saya share screen di sini. Nah, di sini aplikasi sudah terbuka, di mana langkah pertama kita adalah melakukan konversi data, memasukkan data yang sudah tersedia sebelumnya. Nah, yang pertama mungkin kita akan buka itu data waktu proses Minitab. Lalu ketik OK. Nah, di sini sudah muncul bagaimana data-data dalam numerik ini sudah dapat terlihat sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana pembuatan histogram. Untuk membuat histogram sendiri, pertama kita lihat dari graf, lalu juga kita cari eh, histogram, lalu klik simple. Oke, untuk ini setelah itu kita pilih tabel waktu proses, lalu di OK kan. Nah, untuk data histogram tadi kita sudah dapat lihat di mana dalam tabel ini kita dapat melihat bahwa mayoritas data itu ada pada kisaran antara 13 sampai 16 menit, di mana frekuensi tertinggi itu ada di interval antara 14 sampai 15 menit, di mana distribusi ini memiliki satu puncak utama, itu nilai minimumnya itu adalah 10 menit dan maksimum di sekitar 19 menit. Di sini terdapat beberapa nilai di kanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas data, sehingga membentuk ekor distribusi ke arah kanan. Kalau dilihat ini, distribusi ini dapat diklasifikasikan sebagai distribusi miring ke kanan dengan tingkat kemencengan ringan, di mana kondisi ini umum pada durasi dan proses produksi, di mana setiap sebagian produksi ini berjalan sesuai standar, tetapi beberapa kejadian yang menyebabkan durasi lebih panjang. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa sistem produksi itu relatif stabil meskipun terdapat variasi alami yang masih dalam batas kewajaran. Nah, dari histogram ini dapat kita lihat. Selanjutnya mungkin kita melakukan pembuatan blogspot box plot waktu ya untuk waktu prosesnya. Untuk pembuatan box plotnya sendiri dapat kita lihat sebagaimana berikut, di mana yang pertama kita bisa membuka graf. Di situ setelah itu kita lihat kelihatan box plotnya. Lalu kita pilih simple. Setelah itu kita pilih kolom waktu proses. Setelah itu kita OK kan. Nah,
Di sini dapat terlihat juga bahwa dari hasilnya itu dapat terlihat bahwa median berada di antara sekitar 14 sampai 15 menit. Jadi tentang interquartile itu juga menunjukkan 50% data terkonsentrasi di lini tengah. Lalu whisker berada di mendekati di sekitar 10 menit, lalu whisker atas itu mendekati di 19 menit. Di sini tidak terdapat titik atau simbol di luar whisker, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak adanya titik whisker ini menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier ya signifikan dalam data waktu proses ini, di mana seluruh variasi yang terjadi masih termasuk variasi alami dalam sistem produksi. Median yang berada relatif di kotak tengah ini menunjukkan bahwa distribusi ini cukup seimbang, meskipun sedikit condong ke kanan, sebagaimana dapat kita lihat di gambar ini ya. Lalu implikasinya itu adalah sistem produksi tidak menunjukkan penyimpangan, lalu penyimpangan-penyimpangan ekstrim yang memerlukan investigasi khusus. Selanjutnya, setelah analisis waktu selesai, langkah berikutnya adalah menganalisis data kualitas dengan membuka file data ya. Untuk pembuatan Pareto chart ini sendiri dapat kita lihat berdasarkan dari nilai start. Oh lupa, di sini belum saya masukkan data dari hasil jenis cacat di Paretonya ini ya. Saya sudah masukkan. Kita klik OK. Nah, dapat kita lihat sendiri bahwa untuk mengetahui juga untuk pembuatan Pareto chart ini sendiri dapat kita lihat dari file start, lalu ada quality tools, lalu setelah itu klik Pareto chart. Di sini kan masukkan kalau jumlah cacatnya, lalu dapat kita oke, klik. Kita ulangin lagi di sini kita menyusun analisis waktu telah selesai, maka selanjutnya adalah kita analisis data kualitas dengan menggunakan Pareto chart ya di sini. Di mana untuk Pareto chart sendiri dapat kita lihat pertama mungkin klik start, lalu ada quality tools, lalu diklik Pareto chart, lalu masukkan jenis cacat dan jumlah cacatnya, lalu kita klik OK. Nah, dari hasil ini dapat kita peroleh eh, jumlah cacatnya itu di mana kejadian pecah itu sebanyak 12 kejadian atau sekitar 37,5%, lalu juga gores ada 9 kejadian sekitar 28,1%, lalu lecet ada sekitar 6 kejadian sekitar 18,8%, lalu juga tidak presisi itu sebanyak 3 kejadian atau sekitar 9,4%, lalu bengkok ada 2 kejadian sebanyak 6,3%. Nah, secara kumulatif, tiga jenis cacat teratas menyumbang sekitar 84,4 total cacatnya, di mana distribusi ini menunjukkan bahwa masalah kualitas didominasi oleh beberapa jenis cacat, terutama cacat pecah, yang di sini mendominasi sekitar 37,5%, di mana berdasarkan prinsip Pareto itu fokus perbaikan pada tiga cacat teratas yang akan memberikan dampak pengurangan cacat paling signifikan dibanding perbaikan yang dilakukan secara merata pada semua kategori. Nah, ini mungkin saya sampaikan tadi yang pertama terkait bagaimana cara untuk melakukan praktek membuat histogram eh, berdasarkan kasus pada data industri yang sudah ada. Lalu juga di mana di sini juga ada box plot, menyusun box plotnya untuk waktu prosesnya itu sendiri. Lalu terakhir ada Pareto chart untuk melihat jenis cacat yang terjadi. Nah, setelah itu juga di sini kan ada beberapa pertanyaan terkait di soal ya untuk ujian ini.
Yang pertama mungkin eh, pertanyaannya adalah apa bentuk diskusi dari histogram waktu proses? Jadi kalau kita lihat berdasarkan tadi, itu adalah bentuk diskusi ini sebetulnya umum ditemukan pada data waktu dan atau durasinya, di mana sebagian besar prosesnya itu berlangsung sangat cepat. Namun ada sejumlah proses yang memakan waktu lebih lama, dan juga distribusi positif skew itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata akan lebih besar dari median yang merupakan ciri khas dari distribusi yang miring ke kanan. Sehingga distribusi waktu proses pada histogram tersebut dapat diklasifikasikan sebagai distribusi miring ke kanan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Lalu juga yang kedua, apakah terdapat outlier dalam box? Nah, dapat kita lihat. Nah, berdasarkan box plot waktu proses yang tadi disusun, sini dapat kita lihat tidak terdapat outlier pada data tersebut. Hal ini menunjukkan dengan tidak adanya titik atau simbol khusus di luar garis whiskernya ini. Dan secara umum, dalam box plot ini adalah outlier ditandai dengan titik data yang berada di luar batas bawah, di mana Q1 atau Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, atau batas atasnya itu sekitar Q3 plus 1,5 dikali IQR. Sehingga pada grafik ini seluruh data berada di dalam rentang yang dianggap normal. Dengan demikian distribusi waktunya ini tidak memiliki nilai nilai-nilai kecilan yang signifikan. Lalu yang ketiga, jenis cacat apa saja yang didominasi dalam Pareto chart ini? Nah, jenis cacat yang paling dominan adalah pecah. Yang tadi saya sampaikan pada saat menyusun praktek ini adalah di mana eh, kejadian pecah itu adalah sangat dominan sekali, sekitar 37,5% atau sekitar 12 kejadian dari 32 kejadian cacat. Sehingga lebih dari sepertiga ini adalah masalah kualitas itu adalah berasal dari jenis cacat pecah. Sehingga jenis cacat ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan analisis penyebabnya serta dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, bagaimana hasil analisis ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di industri? Nah, hasil analisis ini memberikan arah yang jelas tentang bagaimana kinerja proses dan prioritas perbaikan yang harus dilakukan, di mana pada waktu proses, histogram, box plot menunjukkan waktu yang paling umum terjadi sehingga banyak digunakan untuk menetapkan standar kerja, di mana di situ kan bisa menyusun jadwal produksi serta mengidentifikasikan kondisi yang membuat proses yang lebih lama agar variasinya dapat dikurangi. Pada kualitas, dapat kita lihat di dalam Pareto chart, menunjukkan cacat yang paling banyak menyumbang masalah, sehingga perusahaan harus dapat memfokuskan terhadap perbaikan yang cacat dominan terlebih dahulu. Seperti yang tadi disampaikan adalah cacat pecah itu ya. Sehingga dengan fokus tersebut, alokasi biaya, tenaga, dan waktu juga menjadi efisien, dan penurunan total cacat pecah itu dapat lebih tercapai. Yang terakhir mungkin apa rekomendasi perbaikan proses berdasarkan grafik. Dari grafik waktu proses, perbaikan difokuskan pada pengurangan variabel dan kasus proses yang lebih lama melalui standarisasi SOP kerjanya, di mana pengurangan waktu menunggu akibat alat atau material serta perawatan juga untuk mencegah gangguan yang bisa memperpanjang durasi waktu. Lalu dari Pareto chart juga dapat kita simpulkan di mana prioritas perbaikan diberikan pada cacat pecah yang dengan cara memperbaiki handlingnya mungkin bisa diperbaiki, lalu juga cara penumpukan, lalu juga pada saat eh, pemindahan barang, lalu juga untuk yang perbaikan pada gores dan lecet juga itu dapat dilakukan dengan mengurangi gesekan melalui ditambahkan seperti alas atau pemisah antar thread-nya itu untuk memastikan permukaan-permukaan itu tidak kasar. Lalu juga dilakukan monitoring rutin terhadap waktu proses
agar tiga cacat yang utama yang tadi terbesar ini, yang pertama pecah, gores dan lecet ini eh, dapat berjalan efektif untuk perbaikannya. Mungkin sekian, jadi secara keseluruhan praktik ini dapat menunjukkan bahwa penggunaan MITM ini mungkin memungkinkan untuk melakukan analisis data industri dilakukan secara sistematis dan terstruktur, di mana histogram dan box plot ini membantu kita untuk memahami stabilitas waktu proses. Sedangkan Pareto chart sendiri itu memberikan arah prioritas terhadap bagaimana perbaikan kualitas. Sehingga dengan dengan pendekatan berbasis data, pengambilan keputusan industri itu jauh lebih rasional, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan. Nah, itu mungkin sedikit saya sampaikan bagaimana cara praktik penggunaan Pareto chart, box plot, dan histogram pada kasus industri. Demikian mungkin sedikit penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga mohon koreksinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.